Semangat pagi, salam planters. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Iskia Persaura Marpaung dengan NIM 243307611001. Saya dari Program Studi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video edukasi tentang pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian pembibitan, tahapan pembibitan, manajemen operasional pembibitan, serta penerapan prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan pada kegiatan pembibitan kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit adalah proses penyiapan bibit sebelum dipindahkan ke lahan utama atau areal tanam. Tujuan utama pembibitan yaitu menghasilkan bibit yang sehat, seragam, tahan terhadap lingkungan, dan memiliki potensi produksi yang tinggi. Dalam industri kelapa sawit, pembibitan menjadi fondasi utama keberhasilan perkebunan. Jika bibit yang digunakan berkualitas buruk, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan hasil produksi dapat menurun meskipun pemeliharaan di lapangan sudah baik. Karena itulah, perusahaan perkebunan sangat memperhatikan proses pembibitan, mulai dari pemilihan benih, penyiraman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, hingga seleksi bibit. Secara umum, pembibitan kelapa sawit dibagi menjadi dua tahap, yaitu pre-nursery atau pembibitan awal dan main nursery atau pembibitan utama. Tahapan ini dilakukan agar bibit dapat tumbuh secara bertahap dan memiliki daya tahan yang baik sebelum dipindahkan ke lapangan. Langkah pertama dalam pembibitan adalah pemilihan benih unggul. Benih kelapa sawit biasanya berasal dari produsen benih resmi yang telah memiliki sertifikasi. Benih unggul dipilih karena memiliki produktivitas tinggi, pertumbuhan seragam, serta tahan terhadap serangan penyakit. Pemilihan benih sangat penting karena benih merupakan faktor utama yang menentukan kualitas tanaman di masa depan. Setelah benih berkecambah, tahap selanjutnya adalah pre-nursery atau pembibitan awal. Pada tahap ini, kecambah ditanam dalam polybag kecil yang telah diisi media tanam berupa tanah subur. Lokasi pre-nursery biasanya diberi naungan untuk melindungi bibit dari sinar matahari langsung dan hujan berlebihan. Tahap pre-nursery berlangsung sekitar 3 bulan. Selama masa ini, bibit memerlukan perawatan intensif seperti penyiraman rutin, pemupukan, penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Setelah bibit berumur sekitar 3 bulan dan memiliki pertumbuhan yang cukup baik, bibit dipindahkan ke tahap main nursery atau pembibitan utama. Pada tahap ini, bibit dipindahkan ke polybag yang lebih besar agar akar memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Main nursery berlangsung sekitar 9 hingga 12 bulan sebelum bibit siap ditanam di lapangan. Di tahap ini, kegiatan pemeliharaan menjadi lebih intensif karena ukuran bibit semakin besar dan kebutuhan nutrisinya meningkat. Seleksi bibit merupakan kegiatan penting dalam pembibitan kelapa sawit. Tujuan seleksi yaitu memastikan hanya bibit berkualitas yang ditanam di lapangan. Bibit yang sehat biasanya memiliki batang yang kokoh, daun berwarna hijau segar, pertumbuhan seragam, dan tidak terserang penyakit. Sedangkan bibit abnormal seperti daun menggulung, pertumbuhan lambat, atau batang bengkok akan dipisahkan dan tidak digunakan. Seleksi dilakukan secara berkala mulai dari pre-nursery hingga main nursery. Dengan adanya seleksi, perusahaan dapat meningkatkan kualitas tanaman dan mengurangi resiko kerugian di masa mendatang. Yang pertama adalah fast,
Prinsip fast atau cepat diterapkan melalui proses kerja yang efisien dan tepat waktu. Contohnya adalah penyiraman yang dilakukan sesuai jadwal, pemindahan bibit yang cepat dari pre-nursery ke main nursery, serta distribusi bibit ke lapangan tanpa keterlambatan. Kecepatan dalam operasional penting agar pertumbuhan bibit tidak terganggu. Yang kedua, ada unggul. Prinsip unggul diterapkan melalui penggunaan benih berkualitas tinggi dan pemeliharaan bibit secara optimal. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman yang produktif, tahan penyakit, dan memiliki kualitas buah yang baik. Karena itu, perusahaan harus menjaga kualitas pembibitan mulai dari awal hingga bibit siap tanam. Yang ketiga adalah responsif. Prinsip responsif berarti cepat tanggap terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Misalnya, ketika terjadi serangan hama atau bibit mengalami kekurangan nutrisi, maka tenaga kerja harus segera melakukan tindakan penanganan. Sikap responsif membantu mencegah kerusakan bibit dalam jumlah yang besar. Yang keempat adalah akuntabel. Prinsip akuntabel berkaitan dengan transparansi dan pencatatan kegiatan pembibitan. Setiap kegiatan seperti jumlah bibit, jadwal pemupukan, penggunaan pupuk, hingga tingkat kematian bibit harus dicatat dengan baik. Pencatatan ini penting agar seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan evaluasi perusahaan. Yang terakhir adalah berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan diterapkan dengan menjaga lingkungan sekitar area pembibitan. Contohnya adalah penggunaan air secara hemat, pengelolaan limbah polybag, serta pengurangan penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga kebersihan area pembibitan agar lingkungan tetap sehat dan produktif. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pembibitan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam produksi kelapa sawit. Keberhasilan pembibitan akan menentukan kualitas tanaman dan hasil produksi di masa depan. Melalui penerapan prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan, kegiatan pembibitan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembibitan kelapa sawit berbasis FURAP. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.